Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Langsung saja kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul kategori umat moderat dalam Al-Quran. Dan untuk lebih jelasnya akan dipaparkan oleh pemateri yaitu rekan saya yaitu saudara Nazil Rahmat. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dosen dan juga pada teman-teman sekalian karena sudah memberikan waktu kepada kami untuk mempresentasikan apa yang sudah menjadi tugas kami. Di sini kami akan membahas tentang umat moderat menurut Al-Quran. Langsung saja kepada inti pembahasan. Yang pertama itu yang akan dibahas itu mengenai kata wasat dalam Al-Quran. Kata wasat atau moderat berasal dari bahasa Arab yaitu wasatiyah yang saat ini sudah bukan kata asing lagi, dan studi tentang frasa ini sudah sejak kurang lebih 1 abad. Hal ini menunjukkan bahwa wasatiyah berdampak besar bagi kehidupan masyarakat saat ini. Jika dilihat secara bahasa, wasatiyah sendiri berasal dari kata wasat yang berarti moderat atau medium. Makna kata wasat di dalam kamus Lisanul Arab bermakna pertengahan atau di antara kedua ujung. Arti lainnya yakni al-wastu dengan harkat sin sukun yang berarti nama suatu tempat ataupun zaman. Terdapat pula arti lain yang menunjukkan bahwa ia adalah sifat ausati, syai atau pertengahan, yakni yang paling utama. Dan sebenarnya makna wasat itu tidak hanya itu saja, terdapat perbedaan pendapat antara ulama, dan di sini saya akan mengambil pendapat dari Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu beliau berpendapat bahwasannya al-wasat itu bermakna di antara kedua tepi atau suatu keadilan. Adapun wasat adalah sebab suatu pertengahan dalam agama tanpa ada berlebihan seperti Nasrani dan peribadatannya, tanpa ada pengurangan seperti Yahudi yang mengganti kitab Allah dan memalingkannya, akan tetapi menjadi suatu pertengahan dan adil di antara keduanya. Adapun penekanan di sini bahwa Islam menjadi penengah baik dari segi akidah, ibadah ataupun muamalah di antara manusia dan hukum-hukum dalam suatu kehidupan masyarakat. Dari pandangan ini menunjukkan bahwa wasatiyah sejatinya telah dimulai sejak munculnya Islam itu sendiri dan bukan suatu ide baru di era kontemporer saat ini. Adapun wasatiyah menurut Al-Ashafani diartikan sebagai antara dua ujung ataupun letak suatu keadilan tanpa ada kelebihan dan kekurangan. Ya, kepada pembahasan yang kedua yaitu tentang redaksi wasat dalam Al-Quran. Al-Quran telah menjelaskan ayat yang sejalan dengan konsep moderat yang dirumuskan oleh para ulama. Istilah yang dapat dijadikan sandaran terhadap kata moderat adalah kata wasaton, yang mana di dalam Al-Quran telah disebutkan kata wasat di definisinya. Disebutkan kata wasat dan derivasi. Yang mana di dalam Al-Quran kata wasat ini sudah disebutkan sebanyak 5 kali dalam bentuk yang bervariatif, yaitu diantaranya wasatna itu terdapat pada surat Al-Adiyat, yang mana surat ini merupakan kategori surat yang makkiyah. Yang kedua, wasato itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Dan yang ketiga itu ausat, terdapat pada surat Al-Maidah ayat 89. Yang keempat terdapat pada
kata ausatuhum, yaitu pada surat Al-Qalam ayat 28, dan yang terakhir itu wusto yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 2. Dan dari beberapa keterangan yang telah disebutkan di atas, kita dapat tarik kesimpulan tentang makna umat moderat, yaitu merupakan umat yang telah diarahkan oleh agama Islam untuk menjadi umat yang seimbang, bermaslahat, dan proporsional, atau sering disebut dengan kata moderat dalam semua dimensi kehidupan. Umat Islam itu merupakan khairun nas, atau umat pilihan yang harus mampu menjadi penengah. Nah, dan untuk yang pada surah Al-Baqarah ini ayat 238, surah ini tidak memiliki kaitan yang jelas dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Secara tekstual, ayat sebelum dan sesudah Al-Baqarah ayat 238 membahas tentang hukum cerai, iddah, dan hukum-hukum lain yang berhubungan dengan wanita. Akan tetapi, tiba-tiba muncul ayat ini yang membahas tentang sholat. Beberapa ulama mencoba untuk mengaitkan ayat ini dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Muhammad Sayyid Tantawi menjelaskan bahwa ayat ini merupakan titik temu antara ibadah dengan permasalahan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan rumah tangga, cerai, iddah, penyusuan, pinangan, dan sebagainya yang dapat menimbulkan perselisihan dan kesalahpahaman yang mana dapat diselesaikan dengan melaksanakan sholat yang khusyuk dan tekun. Permasalahan-permasalahan itu dapat ditanggulangi dengan mudah. Dari penjelasan munasabah ayat ini dijelaskan di atas bahwa sangat jelas semua kata wasat di sini dan derivasinya memiliki arti pertengahan, baik pertengahan dalam arti posisi, sikap, maupun takaran. Islam sebagai agama yang moderat harus mampu mewujudkan kemoderatannya dalam segala hal, sehingga Islam dapat dijadikan acuan oleh siapapun. Nah, surah Al-Baqarah ayat 143 telah menggambarkan bahwa umat Islam merupakan umat yang moderat di antara umat Nasrani dan Yahudi, sehingga tidak menjadi umat yang terlalu berlebih-lebihan dalam keberagamannya sampai terlalu membatasi diri dalam kesadarannya hingga mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah. Nah, dalam memahami kata wasat di sini, dalam memahami kata wusto, para ulama memiliki pemahaman yang berbeda. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sholat al-wusto ialah sholat yang memiliki bilangan rakaat pertengahan, yaitu seperti sholat maghrib yang memiliki 3 rakaat berada di tengah-tengah sholat lain yang memiliki bilangan rakaat. Nah, sedangkan yang berada di tengah-tengah sholat lain yang memiliki bilangan rakaat 4 seperti zuhur, asar, dan isya, dan sholat lain yang memiliki bilangan rakaat 2 subuh. Nah, seperti itu untuk kata wusto menurut para ulama. Dan untuk kesimpulan dari semuanya, yaitu istilah yang digunakan untuk menjelaskan kata moderat pada kata wasat, yang artinya tengah-tengah. Di sini Rawib Asfihani menjelaskan bahwa kata wasat memiliki arti berada di tengah-tengah di antara dua ujung pada posisi yang sama. Terkadang istilah wasat juga digunakan untuk menjelaskan sifat yang berada di tengah-tengah dua sifat yang buruk. Misalnya sifat dermawan berada di tengah-tengah sifat kikir dan boros. Nah, sedangkan Rasyid Ridho dalam tafsir Al-Manar
menjelaskan bahwa kata wasaton memiliki arti adil dan takhir, yaitu tidak berlaku ifrad dan tafrid. Nah, Islam merupakan agama yang moderat, adil. Agama Islam memiliki nilai yang seimbang dan tidak ifrad atau tafrid. Nah, keseimbangan Islam itulah yang menjadikan umat Islam menjadikan saksi terhadap umat yang lain. Nah, karena pada dasarnya orang yang berada di tengah-tengah akan mengetahui orang lain dari penjuru yang berbeda, sedangkan orang yang berada di satu sisi tidak akan bisa mengetahui sisi lainnya. Nah, kata moderat berasal dari bahasa Arab, yaitu wasatiyah, yang saat ini sudah bukan kata asing lagi. Studi tentang frasa ini sudah sejak kurang lebih 1 abad. Hal ini menunjukkan bahwa wasatiyah berdampak besar bagi kehidupan masyarakat saat ini. Dan jika dilihat secara bahasa, wasatiyah sendiri berasal dari kata wasat, yang berarti moderat atau medium. Nah, makna kata wasat di dalam kamus Lisanul Arab bermakna pertengahan atau di antara kedua ujung. Arti lainnya yakni al-wastu dengan harokat sin sukun yang berartikan nama suatu tempat ataupun zaman. Terdapat pula arti lain yang menunjukkan bahwa ia adalah sifat awsat syai' atau pertengahan, yakni yang paling utama. Nah, singkatnya wasthah ini berarti suatu keadilan dalam jalan kebenaran tanpa ada condong ke bagian atas maupun bawah. Nah, Al-Quran telah menjelaskan ayat yang sejalan dengan konsep moderat yang dirumuskan oleh para ulama. Istilah yang dapat dijadikan sandaran terhadap kata moderat adalah kata wasaton. Yang mana di dalam Al-Quran telah disebutkan kata wasat di sini dan derivasinya sebanyak 5 kali, yaitu dalam bentuk yang bervariatif. Yaitu di sini terdapat pada surah Al-Adiyat ayat 5, Al-Baqarah ayat 143, Al-Maidah ayat 89, dan Al-Qalam ayat 28, dan yang terakhir Al-Baqarah ayat 238. Jadi begitu kesimpulannya. Baik, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.